Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dengan saya sendiri sebagai moderator Lili Hidayati serta rekan saya ada Agusniar Eka, Nirma Veronica, Ratna Fauzia, Agustina Dwi, serta Kavita Ulumia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanggung jawab akuntan keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama yakni menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI 2004, yaitu dapat dipahami, relevan materialistis, keandalan, dapat dibandingkan kendala informasi yang relevan dan andal, serta penyajian yang wajar. Akuntan manajemen. Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. 1. Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. 2. Pengevaluasian, pertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang kelima, pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Competence, confidentiality, integrity, and objectivity of management accountant. Yang pertama ada kompetensi. Artinya akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua, kerahasiaan. Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, integritas. Mengharuskan untuk menghindari konflik of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Yang keempat, objektivitas. Mengharuskan para akuntan untuk mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh, fully disclose, semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistleblowing menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain. Apabila dibongkar atau disebarluaskan, akan merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut. Creative Accounting. Menurut Sisiawan 2003, Creative Accounting adalah aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi
motivasi mereka melakukannya. Menurut Nick Dalton 2009, akuntan yang dianggap kreatif adalah akuntan yang dapat menginterpretasikan gray area standar akuntansi untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari interpretasi tersebut. Fraud accounting. Fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan di sini adalah mengubah aset atau kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingannya dirinya. Berikutnya adalah contoh kasus 9 KAP yang diduga melakukan koalisi dengan kliennya. Jakarta, 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang mewakili di auditnya antara tahun 1995 sampai dengan 1997. Koordinator IWC Teten Mas Duki kepada wartawan di Jakarta Kamis mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Berikut ke-9 KAP yang tertera di PowerPoint. Dengan kata lain, ke-9 KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan kolusi antara kantor publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan, ujarnya. Karena itu ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. Dewa menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba dengan ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Tenten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya. Karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan 9 KAP itu tidak ringan. Kami mencurigai ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik. Itu tegasnya. Menurut Tenten, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari ke-9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntansi. Analisis kasus. Dalam kasus di atas, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan. Yang pertama, kode etik pertama yang dilanggar yaitu prinsip pertama tentang tanggung jawab profesi. Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa. Mereka termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Dalam kasus ini, dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka, selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. 2. Kode etik yang kedua yang melanggar yaitu prinsip kepentingan publik.
Prinsip kepentingan publik adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dalam kasus ini, para akuntan dianggap telah mengkhianati kepercayaan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa. Kode etik yang ketiga yang dilanggar yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Dalam kasus ini, 9 KAP tersebut tidak bersikap jujur dan berterus terang kepada masyarakat umum dengan melakukan koalisi dan dengan kliennya. 4. Kode etik keempat yang dilanggar yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam kasus ini, 9 KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Mereka telah bertindak berat sebelah, yaitu mengutamakan kepentingan klien, dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang tidak adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain.